tetap Pak. Iya. Bisnisnya sistem. Makanya kami enggak menganjurkan fokus jualan jor-joran, enggak. 1000 BP aja kalau jualannya. Sehari 3, tapi kadang-kadang 5. Kenapa 3? Pagi 1, siang 1, ini malam dari asar ke jam 10 malam ini 3. Jadi 1 1 3 itu sebetulnya 5 box Pak. Dan ini 3 ini untuk malam sebetulnya kecil karena prime time-nya kita di sana. Lebih panjang. Dari habis asar sampai jam 10 malam. Ya lebih panjang. Yang lebih panjang prime time-nya di sana, banyak orang mainin HP di sana pulang kerja apa semuanya. Gitu. Jadi kalau pagi larisan 1, siang jam istirahat 1, malam itu pasti 3. Dapat bahkan lebih. Gitu. Kalau kita dulu kan sebelum jaringan banyak apa semuanya, saya dengan Pak Asep itu nancep tandem berdua 20 box nembus sehari. Masya Allah. Kalau kita fokus di sini ya, tapi kan kita nggak nganjurkan untuk di sini. Kenapa? Kalaupun ada ceruk kuenya di sini, bagi-bagilah buat yang lain. Buat yang lain. Kita ini karena kan wajibnya itu cuma 400 biji. Buat apa? Bukan buat apa banyak sih, banyak juga bagus, tapi kan waktu kita tersita di sini. Habis jadinya waktunya. Iya. Jadi rumusnya itu Pak Salimin, ini di bisnisku simpelnya sekarang ya. Kalau saya habis sholat subuh itu iklan sampai jam 8. Kalau ada janjian apapun, presentasi apa janjian dengan itu nanti kami setelah jam 8. Karena jam 8 di sini jualan pribadi, data etalase apa semuanya di sini. Jam 8. Ini janjian jam 8 sampai jam 12. Kita break jam 12 ini sampai jam 1, biasanya saya itu luangkan waktu itu sampai jam 2.14. Artinya jam makan, jam sholat, jam apa gitu, nggak ada jadwal itu. Ini jualan lagi di sini dapat 1 box katakan begitu sambil nata-nata. Di sini jam 12 sampai jam 14 ini kita kalau hanya untuk one on one atau servicing atau apa ini nggak ada itu dulu. Di sini ngejual 1 sampai kita jam makan siang, jam sholat, jam apa. Dari sini sampai kita menjelang maghrib boleh. Ya biasa kan maghrib break habis lah gitu biar jadwal. Nah dari jam maghrib sampai jam 10 malam ini kita panen nih prime time kalau sinetron ini 3 box. Jadi kalau untuk 5 box itu nggak menyita waktu Pak, nggak menyita waktu. Kalau yang kerja formil berarti ininya dikurangilah sampai jam 7. Kalau saya kan sampai jam 8. Kalau ada janjian meeting, ada janjian presentasi, ada apa, nggak pasti setelah ini jam 9 lah baru itu. Kenapa? Wong kita ini kan orang jaringan supaya bisa ngatur waktu sendiri. Kalau sibuk-sibuk kayak orang kantor gitu harus pagi-pagi mah sama aja dengan yang biasa. Wong ini kan yang ngatur waktu kita sendiri. Tuh. Gitu. Saya ini jam 8 baru keluar. Bismillahirrahmanirrahim, keluar dari jam 8. Kalau belum jam 8 masih bisa dengan anak, dengan itu di rumah. Kebetulan istri saya kan buka klinik bersalin bidan ya, dengan praktek mandiri. Jadi pagi-pagi saya kan bagian OB dah. Bukain itu, bukain hardeng apa semua masang-masang dulu sambil ini iklan. Gitu. Kenapa masih punya anak kecil kan, kalau yang tuannya itu masih ngelonin anak. Gitu. Jam 8 saya baru keluar. Janjian ini tadi sampai jam 12. Jam 12 saya break sampai jam 14 pulang makan apa. Gitu. Nanti lagi sore baru itu. Jadi waktu itu nggak ada yang kebuang. Gitu. Dan itunya lagi ilmu kita ini makin bermanfaat. Pak Salimin, saya bukannya itu ya. Saya ini kalau duit semuanya nggak munafik lah, butuh duit. Tapi di Keling ini bukan hanya semata-mata duit. Saya ini maaf dari Malang datang ke sini. Udah kan saya ini dia anak siapa, saya anak siapa, tapi udah lebih dari saudara gitu loh, komunikasi apa semuanya. Saya ke Jakarta telepon dia ke sini. Ji, kumaha ieu ka Ternate ieu aya saha di ditu kan biasa-biasa gitu. Ji, ada black jeep ke Batam tapi orangnya nungguin di kapal, kumaha Ji. Karena saya kan jaringan di Batam, ada tinggal ngantor. Sekarang udah lancar sendirinya sesama itu. Gitu udah lebih dari itu. Jadi yang datang ke sini yang dari Malang yang itu
saya bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi teknis itu lebih dari duit dalam tanda kutip. Gitu. Di sini nih kan yang punya hajat sebetulnya Pak Adang. Artinya yang jaringannya besarnya itu Padang. Tapi orang Padang itu datang ke saya semua. Karena yang nemukan konsep ini awal secara SOP kan saya. Ini yang lama Ji. Ini Bu Uis dari Bandung Barat, Cipondoy, Bunda Uis. Tolong diajarin, datang ke sini. Secara bisnis saya nggak ada apa-apa kan, nggak ada keuntungan apa-apa. Tapi dengan saya kenal Bunda Uis, ajarin dia ada hasil, bawa lain-lain. Ada Pak Dudung dari Bogor, orang lama, datang ke sini, ada itu. Jadi berasa saya ini ngajar Pak, asalnya dosen juga karena saya magister manajemen sumber daya manusia. Tapi di kampus ini saya ngajar karena dibayar kan. Di sini ini nggak ada bayarnya apa, saya ngajar dan lebih realnya itu karena setelah kita ajarin itu mereka ada hasil bisa nafkahin anak istrinya kan lebih real gitu itunya. Bukan hanya ngajar teori. Kalau di kampus kan saya ngajar teori, ngajar statistik teori. Di sini statistik bisnis itu langsung. Kalau ngajar Pareto itu kalau di kampus kan teori bukunya aja, real bisnisnya itu nggak ada. Di sini langsung, makanya kenapa tadi saya ngomong merata dari Sabang sampai Merauke. Ini rahasianya kenapa quick count KPU ini akurat. Margin of errornya 2% ke bawah, 2% ke atas. Kenapa? Karena random samplingnya itu merata. TPS-nya itu dari Sabang sampai Merauke ada. Sampelnya itu, populasinya itu. Ini juga gitu. Di bisnis kita ini kalau iklan kita merata dari Batam sampai Papua, tingkat closing minimal 3 itu dapat Pak. Yang males itu kita tadi, yang naburnya itu kadang-kadang gitu. Males gitu. Posting libur ya. Iya, libur posting. Ini kenapa? Ini rumus sekali lagi statistik. Bicaranya hitung-hitungannya statistik. Dulu waktu maaf zaman-zamannya kita offline saya kan analisa itu. Ini nggak bisa dikawinkan, dikolaborasi dengan program resmi, dengan bahasa ilmiah. Nggak bisa nembus kampus ibaratnya kan gitu. Sekarang saya ngajar di kampus tentang digital marketing. Jadi judul skripsi. Jadi judul skripsi Pak, saya udah bikin 4 skripsi. Artinya bikin proposalnya doang, dikasihkan ke anak-anak mahasiswa nih. Anda teliti silakan. Kenapa? Saya juga butuh feedbacknya kan dari hasil penelitian mereka untuk kajian ilmiah kita. Nanti saya rangkum bisa jadi buku hasilnya mereka itu. Ini udah 4. Saya yang tulisin kisi-kisi awalnya, tesa hipotesanya gitu kira-kira. Saya bikin itunya udah jadi proposal, mereka konsultasikan dengan dosen pembimbingnya gitu. Itu udah jadi 4 sekarang ini udah ke bab 3 mereka itu. Nanti kan mereka kasih ke saya karena saya yang ngasih itunya. Jadi buat kajian untuk kita lebih luas lagi digital itu seperti apa dalam segi knowledge ya. Karena Kelling itu kan K-nya sebetulnya knowledge. Gitu. Artinya ilmu sebetulnya di Kelling itu. Karena Pak Haji itu kan Peter emang dia itu orang-orang benar ya. Yang pertama kan knowledge-nya dulu. Dulu kan belum berpikir mungkin waktu Kelling dibangun itu berpikir bahwa Kelling ini jadi knowledge dalam sesungguhnya ya, artinya masuk tadi perguruan tinggi, masuk SMK, masuk ke desa, Karang Taruna dan lain-lain. Kan yang dijual knowledge-nya dulu, ilmunya dulu kan. Gitu, baru setelah ilmunya mereka tahu kan mereka nanya. Setelah saya diajarin ini tentang digital marketing, saya harus jual apa? Kan Kelingnya belakangan Pak. Saya bawa ini kan akademi inspirasinya. Gitu, baru kita ngomong ini kalau mau jual produk sendiri silahkan, tetapi kalau belum masih bingung ada produk yang dijual, kami ada mitra yang bisa ini. Kenapa kami menunjuk Kelling bermitra? Karena Kelling sementara ini yang paling baik. Baru kita jelaskan kan untuk keunggulan Kelling yang paling tidak 10 keuntungan kita bergabung dengan Kelling. Itu bisnis itu gampang, nggak usah ngurus izin, nggak usah packaging, nggak usah itu. Gongnya sebetulnya di sana. Gitu, ya. Saya kan ngajar aja, ngajar digitalnya ini. Paling ngajar digital dan network. Ya buku teori itulah 2 mata uang itu kenapa digital.
satu aja digital bisa mencetak uang gede, jualan panci apalagi dengan networknya kan, kira-kira begitu. Saya ngajarnya itu aja sehingga timbul pertanyaan kan ujungnya. Setelah saya bisa ini digitalnya, apa yang mau saya jual? Kalau masih bingung baru sodorin ini, klik. Ini nggak pakai modal, nggak, cuman itu aja registrasi awal gitu juga dikasih produk 50.000 punya. Oh saya duluan Pak kalau gitu. Kan nggak presentasi bla 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 gitu kayak gitu, enggak. Karena ketika kita dibangun ini knowledge ya dulu, inilah pinternya saya. Kadang-kadang saya salut kalau Pak Raji itu kan, oh ini. Jadi future-nya ini apa pandangan ke depannya itu emang betul-betul 100 tahun ke depan itu udah dipikirin kira-kira gitu lah. Keling itu knowledge, dan dulu zaman offline kan kita nggak jual knowledge-nya, hanya produk knowledge gitu, kira-kira yang dijual itu knowledge-nya itu bukan teknologi ini loh, bukan ilmu secara umumnya, hanya produk knowledge-nya yang dijual. Sekarang ini saya dengan Pak Asep ngajar di kampus di Tanggung, ngajar di kampus ini, kampus itu. Kenapa? Dan kalaupun mereka ini enggak menjalankan secara langsung jor-joran, minimal 5-10 orang jalan Pak. Nah, itu karena orang yang butuh duit, mahasiswa butuh uang jajan itu banyak. Tetapi ketika mereka udah tahu ujung-ujungnya kan nanti di persimpangan jalan. Kita semuanya paham lah, waktu wisuda itu kan kebanggaannya hanya sesaat memindahkan toga dari kiri ke kanan aja. Iya. Setelah itu bingung saya mau ngapain. Ketika udah kita bekelin bahwa kamu ini punya keling, baru mereka kenceng di sana kan. Kalau lagi tugas-tugas anak SMK kan gitu, saya garap anak SMK. SMK itu masuk Pak, saya nggak, ini kan spanduk SMK ini vokasional, ini untuk SMK vokasi itu, ngajar di Cianjur Selatan, yang di Leles di Agrabinta itu ngajar. Kenapa? Dari sana biar anak-anak itu nggak urban ke kota nyari pabrik apa, semuanya lulus SMK itu. Makanya kalau saya bikin program karena di konsep ini, yang join itu borongan Pak. Di Leles itu 47 orang sekali join. Masya Allah. Dan itu bukan di presentasi satu-satu, kita habis itu disusun aja ke bawah karena udah masing-masing kan di program. Gitu. Kelemahannya capeknya tadi. Saya ini di follow up-nya karena belum menemukan ini panglima perang di bawah saya yang jago gitu untuk itu. Ya. Kelemahan saya di sana, makanya lagi nyetak ini para mahasiswa, para ini kader-kader SMK itu untuk itu. Sekarang nemu satu tadi anak pergerakan dari PMI, pergerakan mahasiswa Islam. Udah kenceng jaringannya. Itu yang agarap Karang Taruna itu. Nanti bakal nemukan lagi yang gitu-gitu. Kalau udah gitu kan saya tinggal tadi pensiun. Iya. Suhunya itu kan tinggal nunggu ada orang yang datang. Iya. Gitu. Jadi apa ya? Jadi tempat mengadu. Kayak tadi yang ketua Karang Taruna RW tadi ya. Itu kayaknya calon leader tuh. Iya. Yang tadi barusan Ji. Iya. Di acara tadi. Kok dia nyari yang atasnya mana? Nggak ada gitu. Karang Taruna apa? Tadi RT desa tadi ya. Desanya. Dia nyari yang RW nggak nongol orangnya gitu. Gitu. Itu programnya sebetulnya karena ini serempak sama. Itu kan nyaris orang baru Pak. Arman itu orang baru gabung, cuman dia punya wawasan itu. Sama saya dikasih nih Pak Arman suratnya. Kalau Anda punya jaringan ke desa, saya tanda tangan, stempel karena saya. Suratnya isinya apa? Kaprognya. Ini program digital marketing ini, penawaran ini. Bikin sendiri Pak? Iya. Kebetulan Cianjur itu kepala program itunya, saya program diklatnya itu. Oh, pantesan tuh. Jadi saya dikasihkan ini Pak. Padahal Pak Arman bukan jaringan saya secara langsung. Nih Pak Arman. Dia kebetulan supel gitunya, ketemulah ke kantor desa, nyambung, Pak Ji laporan ini. Ya. Nanti dengan pandang aprennya langsung itu. Dengan pandangnya garap. Kalau saya kan itu. Pak Arman 3 desa, saya kasih suratnya 3 dia. Nanti Pak Arman bikin 3 desa. Biar ini kaki Pak Arman seimbang. Saya bilang kan gitu. Maaf, secara bisnis sekali lagi buat saya nggak ada keuntungan langsungnya, enggak itu. Karena crossland. Iya, karena crossland, karena bukan jaringan saya langsung.
Tetapi ketika Pak Arman berhasil kan saya ikut senang. Ada kepuasan tersendiri. Iya. Itu mungkin sodakoh saya bisanya itu. Gitu, sodakoh pakai duit belum bisa kan, senyum aja jadi sodakoh kira-kira gitu. Senyum sambil minum kopi. Mana kopi? Buat Haji. Tadi ngoceng-ngoceng. Bensinnya habis ya? Ada, nih pegang dulu. Nah, dulu kan? Iya, airnya dulu Itu baru off dulu, berhenti dulu, Stop, nanti stop. sambung Pause. lagi. Nah, Pause tengah. dulu. Mana? Tempat tidurnya enak, apa semua.